Yo minasan, kembali lagi bersama admin Sayonara Jiraiya, untuk membahas cerita selanjutnya. Pada adegan di video sebelumnya, ketegangan memuncak ke level yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, Boruto harus berbagi raga atau sementara dikendalikan oleh Momoshiki, demi memulihkan dirinya. Dia tersungkur setelah terkena efek samping, dari penggunaan jutsu To Blue Vortex dengan mata Himawari. Sosok misterius di dalam tubuhnya, yang berasal dari ras Momoshiki itu, akan coba menyembuhkan Boruto. Sementara di Konoha, Eida yang menjadi kunci informasi, kini justru jadi tawanan sang Algojo kelima di pohon cakra di Konoha. Mari kita bedah alur panjang tentang misi mencari 18 buah cakra ini, di mana pertaruhan nyawa dan rahasia kuno banyak diperlihatkan. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa gunakan headset agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Juga sediakan segelas kopi beserta MBG kalau masih ada, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasannya. Kita buka di dimensi asing atau kuburan itu, di mana Momoshiki kini memegang kendali penuh atas tubuh Boruto. Dengan Byakugan yang membara, ia menatap telapak tangan kanan Boruto. Di tangannya itu barusan ditanami karma, oleh sang tangan kanan Algojo keempat. Momoshiki marah dengan berkata, "Si makhluk rendah itu, berani-beraninya meninggalkan data karma di atas asetku? Aku tidak akan membiarkannya, menggunakan itu untuk menyerap kekuatan Boruto." Urashiki di dalam tubuhnya bertanya, "Meskipun begitu, bukankah karmanya juga tak bisa digunakan?" Momoshiki atau Borushiki berkata, "Kau benar, walaupun dia meninggalkan data karmanya di tubuh Boruto, karma itu tidak akan menggantikan posisiku. Sebab sudah ada karma di tubuh anak ini, tidak memungkinkan untuk dua karma sekaligus. Namun, dia berencana hanya untuk menyimpan karma itu di sini, sebagai alat untuk menyerap energi Boruto. Ketika dia muncul kembali, dia bisa melepaskan karma itu dari tubuh Boruto, lalu mengambilnya kembali dan dia mendapatkan energi yang banyak. Itulah mengapa saat ini, aku harus mengendalikan tubuhnya dan menggunakan karmaku, agar aku dapat mengikis karma ini keluar sepenuhnya." Sosok misterius di tubuh Boruto berkata, "Aku akan membantumu Momoshiki, untuk mengkompres data karma itu." Sangat disayangkan, jika energi Jogan Boruto diserap secara diam-diam oleh karma tersebut. Setelah tubuh fisik Boruto kusembuhkan, aku akan memulai proses pengompresan itu. Momo-chan menerima dengan baik bantuan dari sang pemilik pertama mata Tensegan tersebut. Sementara Naruto tetap waspada di depan Boruto. Dia berkata lagi, "Momoshiki, jika kau menyakiti putraku meskipun hanya sedikit, aku akan memastikan kau lenyap selamanya." Momoshiki hanya menyeringai sinis dengan berkata, "Tenanglah rubah, aku butuh bocah ini tetap hidup agar aku punya tempat tinggal. Sekarang, fokuslah pada klon-klon sialan itu, sebelum mereka menyedot sisa cakra kalian semua." Kemudian, Sasuke mendekati Borushiki. Sasuke mengatakan bahwa saat ini, mereka harus fokus ke kekuatan pedang Totsuka Itachi. Naruto maupun Madara sepakat, Madara juga kesal karena kloningan dirinya. Terlihat luar biasa kuatnya menggunakan Susanoo. Madara asli di dekat mereka berkata, "Jika tidak ada ledakan kekuatan To Blue Vortex Boruto tadi, mungkin aku masih kesulitan melawan diriku sendiri. Untung ada ledakan itu, membuatnya melompat jauh dariku, dan itu membuatku bisa mengamati cara bertarungnya." Ishiki di situ berkata, "Beruntunglah bahwa mereka tidak mengkloning salah satu dari kalian, yakni Itachi, Tobirama maupun Minato, sebab itu pasti akan merepotkan bagi kita." Saat ini, klon tubuh Kawaki belum memperlihatkan kemampuan maksimalnya. Jika mereka dapat mengembangkan jurus lebih dari tubuh asli, maka aku sangat-sangat penasaran tentang bagaimana dia menggunakan kekuatan buah cakra Shibai. Nah ternyata, ucapan Ishiki itu didengar oleh kloningan Kawaki. Klon Kawaki berkata, "Oh ya? Ternyata di tubuhnya memiliki buah cakra Shibai. Terima kasih atas informasinya, sebab aku akan memberikannya langsung ke Algojo keempat." Mereka semua kaget. Madara bertanya, "Apakah kau bisa mentransfer kekuatan kami, hanya melalui kloningan?" Klon Kawaki berkata, "Ya, itu memudahkan kami untuk mengambil kekuatan kalian." Kemudian, dia terlihat mengaktifkan sesuatu melalui karma, dan Minato berkata, dia memulai proses pengiriman energi buah cakra Shibai. Kawaki asli di situ tidak menerimanya dan dia langsung mengecilkan tubuhnya, lalu tiba-tiba membesarkan tubuh kembali tepat di depan klonnya sendiri.
Klon Kawaki kaget, dia lalu dapat menahan serangan besi Kawaki asli, hanya menggunakan lengan karmanya. Saat itu juga, Madara coba membantu Kawaki dengan terbang, tapi tiba-tiba dia terhempas, setelah tubuhnya ditendang oleh sesuatu. Mereka semua kaget, tapi Sasuke asli berkata, dia ditendang oleh bayangan limbo, yang dikeluarkan oleh klon Madara sendiri. Hati-hati, mereka tampaknya akan menyerang kita. Naruto di situ berkata, kau benar Sasuke, saat ini hanya kita berdua dan juga Madara asli, yang dapat melihat dan merasakan keberadaan bayangan limbo itu. Bersiaplah, ini akan jadi tantangan nyata, sebab harus menyampaikan ke kalian, untuk menghindari serangan dari sekitar 20-an bayangan limbo itu. Mendengar itu membuat Sarada menelan ludah, tanda bahwa situasi tersebut cukup mengerikan, sebab mereka harus melawan 20-an bayangan limbo tak terlihat. Kemudian, adegan berpindah cepat ke dimensi es, di mana Kaguya mengurung dirinya bersama Algojo keempat. Otsutsuki Algojo keempat itu tertawa melihat keberanian Kaguya. Dia berkata, ternyata manusia-manusia itu adalah teman-temanmu ya. Apakah kau juga yang membuat mereka memiliki kekuatan buah cakra? Kaguya di situ berkata, secara langsung tidak, sebab karena kepintaran mereka sendiri, mereka bisa mengembangkan atau menciptakan banyak jutsu. Algojo keempat itu berkata lagi, padahal kau barusan bertemu denganku, kita sama-sama berasal dari ras Kaguya. Kaguya langsung menyangga ucapannya dengan berkata, tapi kau adalah sang Algojo, mungkin kau telah memenggal kepala leluhur Kaguya kita, sama seperti leluhur Otsutsuki lain di dimensi kuburan di sana. Algojo keempat sekali lagi tertawa selama 5 detik, lalu dia berkata, apa kau bercanda? Kau masih mencari leluhur-leluhur kita yang lemah itu? Nah setelah tertawa, ekspresi mukanya berubah jadi serius dan berkata, mereka sekarang ini ada di planet lain. Ras kita masih aman, aku mengunjungi mereka beberapa kali, aku meminta leluhur kita untuk tidak keluar dari planet itu. Jika mereka keluar, maka planet mereka bisa ditemukan dan di bumi hanguskan oleh para Algojo lain. Kaguya di situ terkejut dan berkata, terima kasih atas informasinya, itu sudah cukup bagiku. Tapi, aku tidak ingin mundur dan membiarkanmu menyentuh Boruto dan lainnya. Algojo keempat lalu membalas ucapannya dengan berkata, kau tidak percaya padaku ya, tidak masalah. Dia langsung menghentakkan kakinya, dan seketika es di sana berubah jadi kristal tulang yang beracun. Kaguya tidak tinggal diam, ia menggunakan teknik tulang andalannya secara masif, menembakkan ribuan tulang dari segala arah. Namun, pria Algojo itu memiliki kemampuan Shinjutsu, cakra aneh keluar dari tubuhnya. Di mana segala serangan fisik yang mendekatinya, akan membusuk jadi debu sebelum menyentuh kulitnya. Kaguya lalu melompat ke atas, sambil mengaktifkan teknik gravitasi, pada tubuh kerabatnya itu. Namun, Otsutsuki dari ras Kaguya itu, juga mempunyai kemampuan gravitasi. Akibatnya, tubuh Otsutsuki itu tak jatuh akibat dorongan gravitasi, membuat Kaguya tampak kewalahan. Meskipun begitu, ia hanya perlu mengulur waktu agar Boruto dan Himawari di sana bisa memulihkan tenaga setelah menggunakan kemampuan Blue Vortex tersebut. Dia berkata, meski aku harus membeku selamanya di sini, aku takkan membiarkanmu menyentuh anak-anak itu. Ucap Kaguya dengan penuh semangat, sambil melepaskan cakra ekor 10, yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Tapi sebelum itu, adegan beralih ke bumi dan ke desa Konoha terlebih dahulu. Suasana di Konoha benar-benar memprihatinkan. Pada video part sebelumnya, Eida dan Daemon muncul dari pasir yang mengubur desa, setelah Daemon berhasil bertahan dari gundukan pasir itu. Eida sebenarnya sempat mengeluarkan cahaya Zeno Omnipotence miliknya, namun kemampuan itu justru tak mempan pada Otsutsuki Algojo kelima. Akhirnya, Eida berhasil ditangkap dan diikat di batang pohon cakra. Eida kemudian mulai merasakan bahwa cakranya dihisap secara perlahan. Sang Algojo kelima berdiri di hadapannya, menatap dingin ke arahnya sambil berkata, jika kau tak mau mengatakan siapa pemberi mata itu, maka kau akan jadi pupuk pertama untuk buah cakraku. Tepat saat Algojo kelima hendak menusuk jantung Eida, tanah di bawahnya meledak. Daemon muncul dengan amarah yang luar biasa. Cahaya biru di tubuhnya bersinar begitu terang, hingga pasir di sekitarnya menguap. Daemon melakukan serangan fisik membabi buta. Sang Algojo mencoba memantulkan serangan Daemon, namun ia kaget karena Daemon kini tidak hanya memantulkan niat, tapi juga memantulkan keberadaan serangan Shinjutsu sang Algojo.
Daemon tersenyum licik dengan berkata, kami tidak akan membiarkanmu membuka banyak lahan, atau merubah seluruh desa jadi lahan untuk penanaman pohon sawitmu itu. Atau merubah seluruh desa jadi lahan untuk penanaman pohon cakramu itu. Sementara Orochimaru yang saat ini di dekat Hagoromo, baru mengetahui informasi dari ularnya, yang dia kirim masuk ke dalam pasir yang mengubur Konoha. Orochimaru berkata, tidak ada satupun warga atau shinobi Konoha, yang terkubur di sini selain Daemon dan Eida. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemana perginya orang-orang itu? Nah kemudian, adegan kembali ke Boruto di dimensi asing sana, yang saat ini tubuhnya sedang dikendalikan Momoshiki. Otsutsuki baru dari Raskuzen, yang pernah mereka hadapi di Konoha, akhirnya datang ke situ sambil dibawa oleh tangan kanan dari Algojo keempat. Setelah muncul di situ, Naruto dan lainnya sangat kaget. Naruto berkata, kau adalah Otsutsuki yang sedarah dengan ibu Momoshiki. Kenapa kau datang bersama tangan kanan itu? Raskuzen itu berkata, karena aku adalah bagian dari Algojo di tempat ini. Aku dulu mencari buah cakra, dan buah cakra di dimensi kegelapan itulah yang aku cari, sebab itu berasal dari tempat ini. Kalian salah pilih lawan dan sekarang, kalian harus benar-benar berakhir di sini. Momo-chan yang mengendalikan tubuh Boruto, langsung menghilang menggunakan Hiraishin. Dia berpindah tempat ke depan Otsutsuki baru Raskuzen itu. Tetapi pedang Borushiki berhasil ditahan oleh tangan kanan Otsutsuki. Lalu di sini, Naruto dan Sasuke sama-sama bergerak untuk membantu. Bayangan limbo kloningan Madara menghadang mereka berdua. Untungnya, Guru Gai berlari kencang sambil berkata, Sasuke, katakan padaku di mana posisi bayangan limbo itu, sebab aku akan membantu Borushiki. Sasuke memberitahukannya melalui Rinnegan, lalu Guru Gai sangat cepat menghindari hadangan para bayangan tak terlihat tersebut. Setelah berhasil sampai ke Borushiki dan dua Otsutsuki tersebut, Guru Gai menggunakan tendangan putar bernama Konoha Senpu, membuat kedua Otsutsuki itu melompat jauh dari Borushiki. Borushiki berkata, orang yang aneh, tetapi kau berhasil membuat mereka gemetar. Kemudian setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.